Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Wulandari dengan NIM 2321800039. Saya dari kelas BGSD 4A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi bagaimana cara mendapatkan energi listrik. Sebelumnya, energi listrik itu listrik itu sendiri yaitu memiliki pengertian aliran yang bermuatan elektron dan dialirkan melalui sebuah pengantar agar berguna bagi kehidupan manusia sehari-hari. Energi listrik jika sampai ke alat-alat elektronik maka akan diubah menjadi energi lain agar alat elektronik itu bisa berfungsi. Nah, sumber energi listrik yang dialirkan ke rumah-rumah penduduk dan area industri berasal dari pembangkit listrik yang skalanya besar seperti pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga matahari, pembangkit listrik tenaga batu bara, dan pembangkit listrik tenaga angin. Pembangkit listrik tenaga air sendiri itu membuat generator yang digerakkan oleh aliran air yang kuat. Jadi kita bisa memanfaatkan aliran air sungai atau danau untuk menghasilkan arus listrik. Kemudian arus listriknya itu akan diturunkan agar bisa dialirkan ke rumah-rumah penduduk. Selanjutnya ada pembangkit listrik tenaga matahari. Nah, pembangkit listrik tenaga matahari ini bisa dipasang di atap-atap rumah penduduk. Energi matahari berupa cahaya dan panas akan diubah menjadi energi listrik yang disimpan dalam baterai. Energi listrik yang tersimpan bisa digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Selanjutnya ada pembangkit listrik tenaga batu bara. Nah, pembangkit listrik batu bara ini adalah pembangkit listrik yang umum dimanfaatkan di Indonesia sebab kapasitasnya ini untuk menghasilkan energi listrik jauh lebih besar hingga bisa dialirkan ke rumah dan area industri. Namun penggunaan batu bara dapat mencemari kualitas udara jika kurang ramah lingkungan dan sumber daya juga terbatas yang suatu hari nanti kita akan habis. Selanjutnya ada pembangkit listrik tenaga angin. Nah, pembangkit listrik tenaga angin ini dapat menggunakan kincir angin untuk menggerakkan generatornya. Namun pembangkit listrik tenaga angin ini lebih berisik dan cenderung tidak stabil karena tergantung kekuatan anginnya. Selain dari pembangkit listrik, ada juga sumber listrik yang skalanya lebih kecil, yaitu ada baterai, akumulator, dan dinamo sepeda. Nah, baterai sendiri ini tersusun dari batang arang dan serbu hitam yang dibungkus oleh lapisan seng. Baterai mempunyai kutub positif dan kutub selatan di kedua ujungnya. Kekuatan arus listrik baterai biasanya 1,5 volt serta bisa digunakan pada remote control, jam bakar atau jam dinding agar benda tersebut dapat berfungsi. Selanjutnya ada akumulator atau aki. Nah, akumulator atau aki ini adalah sumber listrik yang terbuat dari cairan kimia asam sulfat. Selain itu, jika arus listrik aki habis, mereka dapat diisi arus listrik kembali. Bagian dalam aki terdiri dari lempengan timbal peroksida dan diselupkan ke dalam asam sulfat. Sama seperti baterai, aki juga punya kutub positif dan negatif agar bisa disambungkan dan arus listrik mengalir. Yang terakhir ada dinamo sepeda. Nah, dinamo pada sepeda biasanya dijadikan sumber listrik untuk menyalakan lampu. Dinamo dibuat dari kumparan yang terakhir ada dinamo sepeda. Dinamo sepeda biasanya dijadikan sumber listrik untuk menyalakan lampu. Dinamo dibuat dari kumparan yang diletakkan di tengah medan magnet. Ketika ban berputar, maka dinamo akan menghasilkan arus listrik. Jadi makin besar ban sepeda berputar dan mengenai kepala dinamo, maka semakin besar pula listrik yang dihasilkan. Jadi kesimpulannya itu, energi listrik bisa didapatkan dengan berbagai cara, baik itu dari pembangkit listrik tenaga air, tenaga matahari, ataupun dari sumber daya alam lainnya seperti baterai. Semua itu akan disalurkan melalui jaringan untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga penjelasan ini membantu memahami cara mendapatkan energi listrik dan cara yang lebih sederhananya. Sekian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.